Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 180 orang, yang jawab baru 70 orang. Masih 110 orang yang belum jawab atau jawabannya belum sampai ke telinga saya. Mohon kesediaannya untuk kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa ashabil mujahidin. Masabbaha musabbihum bukrata wa aswila, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini bertempatan di Hotel Braling Purbalingga 3 Agustus 2024. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sangat berbahagia, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, dalam acara sosialisasi pemanfaatan unsur nama rupa bumi skala besar di Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi 7 DPR RI dengan tema kebencanaan. Dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di tempat ini akan mengukuhkan, akan menguatkan ikatan persaudaraan kita, kemudian kewaspadaan kita terhadap nanti apa yang disampaikan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mencurahkan segenap cinta dan rahmatnya, ridho dan inayahnya, kita semuanya diberikan sehat walafiat dan dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Semoga kita semuanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat-umat yang insyaallah wajib mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Haji Rafiq Hananto SE, anggota Komisi 7 DPR RI yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Ibu Sumarsih SIP MPD, anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Didik Suprayogi AMD, anggota legislatif DPRD Kabupaten Purbalingga fraksi PKS, anggota legislatif terpilih tahun 2024 sampai 2029. Kemudian yang kami hormati Bapak Aji Perdana SSI MSC, Supervisor Pemetaan Madya, Ketua Tim Kerja Batas Desa atau Kelurahan BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian Mas Anggar Arya Wandana, staf BIG, dan yang kami hormati Mas Bapak Yohanes Sevan Handana, staf dari BIG. Yang kami hormati pula dan mohon kesediaannya untuk duduk di depan kepada beliau, Bapak Misyono SPD MPD, anggota DPD PKS Kabupaten Purbalingga. Dan seluruhnya saja para hadir yang hadir pada siang hari ini, peserta sosialisasi pemanfaatan unsur nama rupa bumi skala besar di Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi 7 DPR RI dengan tema kebencanaan. Perkenalkan, saya Rifki Aziz yang insya Allah akan memandu acara pada siang hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah kita niatkan bersama berkumpul kita adalah untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan semuanya, dan untuk dalam rangka kewaspadaan kita terhadap bencana yang ada di Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam bencana dan didekatkan dengan segala macam kebaikan. Ala hadiniyah wala kullinatin sholihah wa binitil khalis liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Semoga dengan niat yang baik dibuka dengan surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segenap cinta dan ridhonya kepada Allah, kepada kita semuanya yang hadir, kepada anak keturunan kita dan seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para rawuh hadirin, untuk selanjutnya kami mohonkan kepada hadirin semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kelancaran dan keberkahan pada siang hari ini. Kami mohonkan kepada yang kami hormati, Bapak Isro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara nanti dimulai, kita awali doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, dan juga memberikan begitu banyak kemudahan untuk kita, keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yufni ma huwa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana allati wasmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatik
ما تخل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya Bapak Isro kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Supervisor Pemetaan Madya, Ketua Tim Kerja Batas Desa atau Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial. Kepada beliau Bapak Aji Putra Perdana SSI MSC, kami persilahkan. Tunggu Pak Rofi sebentar. Mulai aja. Mulai lagi. Tunggu Pak Rofi atau mulai? Ya. Tunggu, mulai dulu. Oh, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, semangat-semangat luar biasa, Jay. Oke. Selamat pagi. Wah, belum kompak nih Bapak Ibu sekalian. Oke. Masih pagi ya. Ini udah siang ya? Oh, enggak apa-apa, biar semangat tetap pagi. Perkenalkan yang terhormat Bapak Haji Rafiq Isnanto yang dalam perjalanan, kemudian Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai juga dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Setidaknya bagi kami dari Badan Informasi Geospasial, ini instansi mungkin jarang didengar nggih. Pernah dengar apa belum, Pak? Jarang nggih. Sudah. Baru kali ini ya, Pak. Hari ini ya. Hari ini. Apa itu BIG? Big, Pak. Besar gitu kan. Kalau saya kecil. Jadi Badan Informasi Geospasial itu lembaga pemerintah non kementerian, itu setara dengan kementerian. Yang kantor kami ada di Cibinong. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah hadir di Cibinong, Bogor. Nah, kami bergerak atau mengkoordinasikan peta. Sederhananya peta. Kalau sekalian melihat di HP, kalau Google Maps bukan produk kami, itu dari luar, tetapi kami memproduksi peta nasional. Oh, enggak, Pak. Silakan, Mas. Ini Pak Rafiq. Oh, siap, monggo Pak, izin, Pak. Jadi kehadiran kami di sini tentunya didukung oleh Komisi 7, Bapak Rafiq dan rekan-rekan sekalian. Jadi mohon izin perkenannya untuk aplaus Bapak Haji Rafiq. Karena berkat dukungan dari teman-teman kami di anggota DPR, Komisi 7 khususnya, Badan Informasi Geospasial, monggo Pak di tengah Pak. Badan Informasi Geospasial dapat hadir untuk selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dalam hal ini memetakan seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga Pak Haji Rafiq Hananto SE, mohon perkenannya ini kami melanjutkan sebentar. Jadi acara kali ini tentunya acara sosialisasi mengenalkan pentingnya peta, karena bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memahami informasi lingkungan sekitarnya. Paling sederhana, saya biasanya nanti mungkin di sesi diskusi atau talkshow, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menggambar lingkungan sekitarnya, petanya, desanya. Setidaknya dengan mengetahui desanya,
Kalau dari aspek politik dan segala macam, Bapak Ibu tahu wilayah kekuatannya, sumber daya alamnya, potensi mana yang harus dikembangkan dan lain sebagainya. Itu pentingnya sebuah peta. Peta kalau ini istilah di kita disebutnya informasi geospasial, tapi bahasa sederhana kita bahasakan peta. Kalau ini kebetulan saya lihat anak-anak, jadi saya jadi ingat anak saya sendiri. Kalau film Dora, katakan peta, katakan peta. Nah, itu peta yang harus kita produksi bersama. Ada informasi di peta yang tidak bisa diperoleh dari satelit. Kalau Bapak Ibu sekalian menikmati citra satelit yang ada di HP, itu ada informasi yang tidak bisa diperoleh dari sana secara langsung dari satelit. Apa itu? Nama rupa bumi yang kita. Nama tempat, nama gedung, nama masjid, nama bangunan, jalan, itu tidak bisa diperoleh dari satelit dipotret langsung. Kemudian yang kedua adalah batas wilayah. Batas desa keluaran itu hasil kesepakatan. Dua informasi ini dalam peta yang tidak bisa diperoleh langsung dari satelit. Dan kemudian kenapa sekarang kita bisa bernavigasi dengan mudah dengan peta? Saya selalu bilang peta atau informasi geospasial sudah ada di genggaman kita, di genggaman Bapak Ibu sekalian. Tinggal peta itu mau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan atau tidak, kembali ke kita. Jadi pesan ini sampaikan, mohon dukungannya selalu bagi kami di Badan Informasi Geospasial. Kami membangun peta, Pak, sampai ke perbatasan. Sebagai informasi, hari ini rekan-rekan saya ada di RIPNG di Papua Nugini bersama rekan-rekan TNI Angkatan Darat sedang melakukan pengecekan pemasangan pilar batas Republik Indonesia dengan PNG, Timor Leste, segala macamnya. Jadi itu perjuangan kita di perbatasan. Kemudian di dalam negeri sendiri PR yang masih banyak, saya sampaikan sekali lagi, batas desa kelurahan di Indonesia masih belum banyak yang jadi perbub atau perwal. Itu PR-nya yang masih cukup banyak. Sejak kita merdeka 1945, kita berusaha menjaga pagar terluar NKRI, tapi pagar terdalam di kita masih belum bisa kita tegaskan bahasa regulasinya seperti itu. Indikatifnya sudah disediakan oleh kami. Bapak Ibu sekalian nanti bisa akses beberapa aplikasi, nanti saya paparkan di sesi diskusi sebentar. Silakan dilihat, dikenali. Jadi pesan saya seperti itu. Kemudian saya alumni geografi. Saya mengajak mungkin kalau punya putra-putri yang hendak sekolah melanjutkan ke jenjang kuliah bisa memilih jurusan geografi. Karena apa? Karena kalau ilmu geografi bukan ilmu hafalan tentang peta, tetapi ilmu tentang merencanakan wilayah, mengetahui dan merencanakan pembangunan ini berdasarkan peta. Kalau makin banyak generasi muda ke depan yang melek tentang spasial, melek geospasial, melek peta, maka kekuatan geopolitik Indonesia di tingkat internasional, kekuatan komunikasi kita, kolaborasi di tingkat nasional, daerah bahkan makin kuat. Kurang lebih itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Acara ini berkat dukungan anggota DPR, Komisi 7 DPR RI, dan tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi kunci untuk kita diskusi lebih intensif lagi di sesi diskusi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Haji Putra Perdana SSI MSC kami haturkan terima kasih. Ngaturaken sugeng rawuh, selamat datang kepada Bapak Haji Rafiq Hananto SE, anggota Komisi 7 DPR RI. Dan acara berikutnya, sambutan dan sekaligus pembukaan acara oleh anggota Komisi 7 DPR RI, yang mana akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Haji Rafiq Hananto SE. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Putra Perdana dari Badan Informasi Geospasial yang kami muliakan, selamat datang di Purbalingga. Ibu Sumasih, anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, Pak Padang
Kusumo, Pak Didik Suprayogi, caleg terpilih, sebentar lagi pelantikan. Baju sudah jadi, jas sudah jadi, nunggu dipakai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kehadiran tamu dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini adalah salah satu mitra Komisi 7, saya disampaikan oleh Pak Haji. Dan di Purbalingga sendiri untuk geospasial ini sudah ada perbubnya, terbit 2023 ya, nomor 46 apa ya? Enggak, kecil banget kan, nomor 46 tahun 2023. Jadi dan sudah dapat BIMTEK dari BIG juga. Hari ini kesempatan masyarakat langsung ketemu dengan BIG untuk mengetahui tugas dan fungsi badan ini buat negara ini, buat kita semuanya. Nanti pada hari ini adalah sebagai introduction, pengenalan lebih mendalam, lebih lengkap, lebih banyak tentang BIG buat Bapak Ibu semuanya. BIG ini salah satu fungsinya adalah kita bisa mendiagnosa secara dini tentang mengantisipasi kebencanaan, potensi wilayah yang ada. Dan oleh karena itu, kalau di Banjarnegara dulu pertama kita pernah mengadakan Banjarnegara, karena Banjarnegara termasuk kabupaten yang rawan bencana. Dari dulu dikenal di Badan Geologi rawan bencana. Purbalingga sebenarnya enggak ada yang terlalu sering terjadi, cuma kita sekarang sudah sering terjadi bencana-bencana yang ya tanah bergerak ada di daerah tertentu, iklim dan cuaca yang kadang-kadang berubah yang membuat itu perlu diantisipasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Haji Putra Berdana berkunjung ke Purbalingga, bertemu dengan panjenengan semua karena ingin sekali sepak terjang, tupoksi, tugas fungsi BIG ini diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya memang tugas DPR itu mengenalkan mitranya kepada masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat yang di wilayah tersebut, karena Komisi 7 adalah mitra BIG mitra Komisi 7, dan saya di Komisi 7, maka masyarakat Dapil 7 Jateng berkesempatan untuk mengenal lebih jauh BIG ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya lebih lengkap kepada beliau, dan saya harapkan pada acara hari ini ada interaksi yang aktif antara peserta dengan pembicara, sehingga acara yang kita selenggarakan hari ini bisa memberikan manfaat yang optimal, bisa segera secara luas diketahui masyarakat luas tentang peran dan fungsi Badan Informasi Geospasial. Bapak Ibu sekalian berbahagia, terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan BIG ini, nanti Pak Haji akan menerangkan lebih lengkap kepada Bapak Ibu sekalian sebagai oleh-oleh pertemuan kita hari ini.
Saya waktu pertama kali masuk Komisi 2 baru tahu ada BIG, geospasial ada, baru tahu. Karena selama sekolah nggak pernah diajarin cuma geografi ya, peta-peta itu. Nah, ini ternyata ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab langsung ke presiden, dikepalai oleh seorang kepala BG yang saya yakin lembaga ini, badan ini dibentuk untuk memberikan informasi yang sangat berguna untuk masyarakat termasuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, selamat kepada panjenengan semuanya yang terundang mengikuti acara kita hari ini. Manfaatkan dengan baik acara kita hari ini dengan sesama mendengarkan informasi dari BIG ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas kehadiran Pak Aji Putra Perdana. Jenengan geografi ya. Dan saya sebenarnya senang dulu geografi ya. Tapi ya nggak hafal-hafal dia. Ya. Bapak sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara pada siang hari ini kita buka. Selamat mengikuti acara sampai tuntas. Bu, nanti ada kuis berhadiah sepeda motor. Mumpung ada anggota dewan terpilih yang baru. Biasanya agak royal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Katur Pak Rafiq untuk tetap di atas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penyerahan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta plakat, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial kepada Bapak Aji Putra Perdana SSI MSC, menyerahkan peta NKRI kepada anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Haji Rafiq Hananto SE. Dan kami mohonkan kepada, setelah nanti foto berdua ini, kami mohonkan kepada anggota DPRD terpilih, Bapak Padang Kusumo, Ibu Sumarsi, dan Pak Didik, beserta Pak Misyono untuk mendampingi Bapak Haji Rafiq Hananto foto bersama di atas. Semonggo. Selanjutnya penyerahan plakat dari Badan Informasi Geospasial kepada anggota Komisi 7 DPR RI. Matur nembah nuwun kepada Bapak Haji Rafiq Hananto dan Pak Aji Putra Perdana SSI MSC. Selanjutnya kami mohonkan kepada para hadir untuk berdiri karena kita akan mengambil foto bersama dengan narasumber dan juga
anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Haji Raufik Hananto. Hadirin kami mohon untuk berdiri untuk diambil gambarnya. Matur nuwun. Setelah ini diserahkan ke Mas Ibas sholat. Ya, bagus. Boleh kepalkan tangan Ibu Bapak sekalian. Kepal tangan. Jempol ya boleh, khasnya bapak-bapak jempol kan. Satu, oke. Gimana? Di foto wis katon Bu Camat nggih kelihatan Bu. Canggih, kameranya canggih nggih. Ini ada yang protes Mas, mohon izin. Ini di sini kan nggak kena foto gitu ya. Matur nuwun. Iya katon. Kelihatan insya Allah kelihatan semuanya. Mohon izin. Ibu bapak sekalian, acara berikutnya adalah diskusi panel yang mana akan dipimpin oleh moderator kakanda saya kepada beliau Mas Basirun Eskom MM yang akan didampingi oleh, bukan didampingi ya, karena materinya adalah dari Pak Aji Putra Berdana SSI MSC, kemudian dengan dimoderatori oleh Mas Ibas atau Mas Basirun Eskom MM tentang sosialisasi pemanfaatan unsur nama rupa bumi skala besar untuk kebencanaan. Kepada beliau, Mas Basirun dan Pak Aji kami persilahkan. Dan kami mohonkan kepada hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini untuk berpartisipasi aktif. Lebih aktif, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silahkan acungkan tangannya jika panitia moderator memberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan untuk bertanya. Silahkan Mas Ibas. Baik, matur nuwun Mas Ajis. Tepuk tangan dong untuk MC kita Mas Ajis yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Haji Raufik Hananto SE selaku anggota DPR RI Komisi 7. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Ibu Sumarsih SIP MPD. Yang kami hormati Bapak Misiono SPD MPD selaku Sekretaris DPTD PKS Kabupaten Purbalingga, kemudian segenap caleg terpilih periode 2024-2029 Bapak Padang Kusumo dan Pak Didik. Tepuk tangan dong buat beliau berdua yang luar biasa. Kemudian tamu kami yang luar biasa ini teman-teman dari BIG, ada Mas Aji Putra Perdana. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kalau salam pertama itu masih kurang semangat. Padahal Bapak Ibu hari ini datang ke sini sudah langsung disambut dengan makan siang spesial. Bapak Ibu sudah dahar, saya belum. Ya. Makanya izin Bapak Ibu tolong dijawab dengan semangat kemudian diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa dari DPR RI dan dari Badan Informasi Geospasial. Apa itu BIG? Nah, ini yang nanti akan jadi bahan diskusi. Karena Bapak Ibu saya yakin geospasial itu apa gitu ya. Peta itu apa? Bapak Ibu mungkin dulu ingat zamannya SMP atau zamannya SD geografi ya. Semalam saya sedikit ngobrol dengan Mas Aji dan teman-teman, kalau ingat geografi itu ingat lintang derajat, apa sih, lintang utara, lintang selatan kayak gitu ya. Bujur barat, bujur timur seperti itu. Nah ini nanti kita akan diskusi langsung dan akan mendapatkan pengetahuan dari narasumber langsung dari BIG. Ini alumni-alumni hebat jurusan geografi dari universitas terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tepuk tangan dan buat teman-teman BIG. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut
langsung paparan dari narasumber kita Mas Aji Putra Perdana terkait sosialisasi pemanfaatan unsur nama rupa bumi skala besar untuk kebencanaan. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengenalkan diri, saya kelahiran Pemalang, jadi saya bisa ngapak Bapak Ibu sekalian. Ya, nyong bisa ngapak, jadi campur-campur Bapak ya. Oke, judulnya saya menyesuaikan, topiknya juga menyesuaikan kebencanaan. Ketika bicara kebencanaan, pasti Bapak Ibu sekalian sudah paham apa itu kebencanaan. Mungkin saya hanya memberikan gambaran apa yang BIG lakukan tadi seperti Pak Haji menyarankan, mengenalkan BIG. Karena tadi ditanya terakhir kemana, saya terakhir ke Sorong Selatan. Sorong Selatan itu jauh di sana, dan di sana saya bahasanya nggak bisa sembarangan sih Pak. Karena kan sebelahnya Maibrat itu kan kata KKB. Nah, terus kalau lebih hati-hati di sana. Kalau di sini insya Allah kita cerita lebih rileks ya, saya campur dengan bahasa Jawa dan sedikit ngapak-ngapak. Sekaligus reuni Pak, karena begitu nyampe Bogor, lidah saya lidah bahasa Indonesia. Apalagi ngobrol dengan teman-teman ini, harus pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ngobrol ngapak nanti roaming semuanya. Jadi saya masuk Bagus Surtanal, dulu Bagus Surtanal namanya sebelum Badan Informasi Geospasial, Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional. Itu aja tidak dikenal, kecuali teman-teman yang kuliah nggak mengambil jurusan geodesi atau geografi, itu baru kenal. Saya aja kenalnya di situ Pak, kenal di kampus, dosen yang mengenalkan. Masa kuliah SMA saya juga nggak kenal, karena mungkin apa itu instansi nggak penting lah, pokoknya tahu ya kita ada kenal peta, atlas, tapi ternyata ada lembaga pemerintah tadi non kementerian yang bergerak ke sana. Bahkan bicara bencana, kalau Bapak sekalian melihat ada mungkin lebih dikenal BNPB ya daripada BIG. Padahal supporting sistemnya kami juga ke sana. Kami mendukung peta-peta yang disiapkan oleh teman-teman kebencanaan. Oke, next slide berikutnya coba. Nah ini saya mulai dengan Indonesia. Tadi kan kita cerita geografi itu ilmunya peta buta. Kita coba kenal peta buta dulu. Kalau gambar seperti ini sudah kenal ya, ini pasti Indonesia ya? Oh nah, lolos semua berarti ini. Berarti bisa jadi geografer. Next coba gambar berikutnya. Ini tahu nggak? Hah? Jawa Tengah. Nek Pulau Jawa salah, Pulau Jawa Tengah ya. Jawa Tengah nggih. Oke, kita klik lagi sekali lagi. Niki pundi niki? Purbalingga tercinta. Apal kita pilih ya. Salah nih anggota DPR mboten apal. Wilayah dikuasain Jawa. Bentuknya Purbalingga. Ayo lebih spesifik lagi Mas. Spesifik lagi coba. Wis tak cepake nih. Aja lah. Tapi enggak nyiapin hadiah ya. Oke, ini Purbalingga. Ini yang saya tampilkan sekian karena ngeblok banyak Pak, garisnya tipis-tipis itu desa. Jumlah desanya berapa ya di sini Purbalingga? 224. 224 iya. Desa 15 kelurahan. 5 Iya. Tambah kelurahan berarti 239 J. Betul, berarti cocok dengan data di kami. Di kami ada sekitar jumlah tersebut. Next lagi coba. Nah ini saya cari-cari bencana apa ini di Purbalingga. Apa ini Pak? Next lagi, bencana-bencana di Purbalingga kan tadi disampaikan oleh tanah longsor, apa maning Bu? Tanah bergerak ya, terus banjir, terus kekeringan. Next lagi coba, kan berita-beritanya itu ya, kekeringan. Kalau melihat berita seperti ini, sebenarnya di berita seperti ini ada namanya informasi geospasial. Apa itu? Di mana kejadiannya, di desa mana? Itu informasi geospasial. Jadi informasi geospasial itu tidak semata-mata peta, tetapi ketika Bapak Ibu sekalian bertanya di mana, itu sudah berpikir geospasial. Ya kan? Kemudian setelah di mana, tahu di mananya, bagaimana mengatasinya? Itu ilmu lanjutan lagi. Longsor, deteksi longsor apa? Kalau dari orang geografi ketika melihat longsor, satu, jenis tanahnya apa? Yang kedua, kemiringan lerengnya seperti apa? Kalau sudah miring ya jelas pasti rawan longsor. Kalau di daerah datar bukan longsor masalahnya, bencananya banjir. Banjir biasanya kenapa? Genangan, kanan kiri selokan. Itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat kejadian bencana dan sudah mencari tahu penyebabnya kenapa, misalkan sungainya perlu dikeruk dan segala macam,
itu sebenarnya sudah geografi. Jadi geografi semata-mata tidak tentang peta buta, tetapi ketika Bapak Ibu sekalian berpikir mengapa terjadi, di mana, penyebabnya apa, kemudian berpikir hubungan. Biasanya kalau pernah dengar kalau Jakarta banjir itu kena kiriman dari Bogor. Itu pola pikir geografinya, kenapa kena kiriman dari Bogor? Karena di Bogor sana ada daerah puncak, daerah pegunungan yang sudah berubah jadi area pemukiman. Jadi harusnya yang air hujan tadi ditampung, itu langsung ngalir aja ke bawah. Sungainya langsung deras, debit airnya tinggi dan seterusnya. Itu berpikir geografi, itu berpikir spasial. Next, lanjut. Nah ini tadi disampaikan bahwasanya BIK memang sudah berkolaborasi dengan Purbalingga, dengan Diskominfo sudah sering, BIMTEK, jadi insya Allah data spasial di sini sudah tertata. Tinggal masalah berikutnya, apakah data ini sampai ke masyarakat? Nah itu yang harus jadi concern kita. Apakah data-data tadi juga dipakai untuk penanggulangan bencana? Jadi kalau ada kejadian bencana longsor, ditanya di mana desa ini, terjawab jumlahnya berapa, dibikin peta-peta tematik namanya. Nah ini kalau itu sudah diolah, artinya informasi geospasial yang ada di Purbalingga yang sudah dikoordinasi sama Diskominfo bisa terjalan dengan baik. Next, lanjut. Nah ini contohnya, ini kebetulan peserta BIMTEK-nya dari BPBD. Ini baru kemarin Mei 2024 kalau tidak salah. Jadi BIK sebagai tanggung jawab kegiatannya, pelaksanaan memberikan bimbingan teknis kepada instansi terkait. Harapannya nanti dari instansi terkait bisa mengkomunikasikan ke masyarakat, tentunya adalah dukungan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang terhormat anggota Dewan mengkomunikasikan dukungan teknisnya, sehingga nanti masyarakat makin melek spasial. Peta-peta tadi tidak hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas, tapi siapapun bisa melihatnya. Next lagi. Ini warna-warni nih, coba tebak warna-warni apa Bapak Ibu sekalian? Kecamatan wah lolos KB, ngertiin. Ini bukan partai ya. Nah, ini saya kasih bocoran cara yang saya ajarkan ke teman-teman di Kota Manado. Kalau untuk memetakan kekuatan politik bisa menggunakan spasial sebenarnya. Ya kan, sebaran konstituen segala macam dan pakai peta. Bahkan teman saya alumni geografi juga membuat aplikasi yang dia sebarkan ke teman-teman anggota DPR kalau mau memetakan konstituennya, kekuatan politiknya. Taruhlah di wilayah desa tertentu kayaknya banyakan warna pink atau saya nggak nyebut merah aja, pink misalkan. Nah, padahal Bapak pengennya warnanya di orange kan atau di ini kan. Nah, berarti kan di situ harus banyak yang nyerbu. Warnanya sudah orange nggak perlu banyak-banyak, cukup sekali kumpulan sudah selesai. Warna yang belum orange ya sering-sering ngajak pengajian aja Mas. Kan gitu kan triknya. Nah, itu bisa tahu dari mana? Dari spasial. Lalu distribusi bantuan atau apapun pakai spasial juga bisa. Efektivitas kerja dan segala macam itu kemampuan spasial. Nah saya bocor ini siapa tahu nanti kalau butuh tenaga ahli bisa rekrut teman-teman geografi gitu kan. Ya bukan saya. Nih Bapilu harusnya nih Bapilu. Gak jelas itu. Enggak, karena dengan berpikir spasial efektif efisiensi kerja. Saya pernah melatih, bayangkan. Kebayang nggak kalau Satpol PP seprovinsi Jawa Tengah itu yang latih saya, latih spasial. Mereka belajar spasial Bapak sekalian, seprovinsi Jawa Tengah. Semua itu mereka punya kontributor data. Jadi mereka cukup pakai HP, motret-motret, baliho-baliho yang enggak tertib, mungkin tempat-tempat miras segala macam itu potret-potret. Terus potret itu kalau di HP kita, saya tadi menyampaikan geospasial peta sudah di genggaman kita. Tinggal kita memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Dengan baik misalkan memotret lokasi-lokasi yang rawan, ini ada GPS-nya. Foto dengan di GPS tadi bisa dipindahkan jadi peta dan informasi. Dari situ akhirnya Satpol PP kerjanya efektif. Itu sampai kemudian di suatu forum, biasanya kalau di tingkat provinsi ada pameran-pameran itu, yang nayangin peta itu dari Bapeda, dari lingkungan hidup. Ini Satpol PP pamer peta. Waktu itu Pak Ganjar masih gubernur tanya, ini kok iso pamer peta? Diajarin nama orang kurus yang di depan ini Pak. Jadi kalau ketemu beliau Pak Ganjar di Belanda, kita ngobrol banyak. Kebetulan saya S3 di Belanda. Jadi di Belanda itu ternyata Pak paling senang belajar Indonesia. Tapi ada sisi positifnya kita dijajah. Peta-peta Indonesia itu jadi bagus justru karena penjajahan Belanda, Pak. Jadi benar ini saya bocorin ya. Penjajahan kan versi kita ya. Kalau versi mereka bukan menjajah, Pak.
berdagang, kan VOC kan berdagang J. Versinya beda-beda. Next lagi aja berikutnya, selingan. Ini saya zoom, ada daerah yang bagi saya menarik. Karena ini arahnya, ini kecamatan atau desa pundi nggih? Yang dekat ke arah gunung nggih? Hah? Coba next lagi. Saya lihat topografinya. Nah, ini yang pucuk merah-merah gitu. Ini Bobot Sari nggih, Pak? Bojong Sari. Oh, Bojong Sari. Bundi, saya enggak hafal, saya nebak-nebakan ini. Desa Bumi Sari, yang paling ujung merah-merah itu ya Pak ya. Ini peta topografi. Kalau lihat peta ini, kalau orang geografi lihat ini, yang daerah hijau, orange ke sana itu daerah yang rawan longsor. Yang biru-biru itu ya rawan banjir, kan dataran. Simpelnya seperti itu, berpikir sederhananya aja. Tinggal pengelolaan, apalagi kalau yang atas-atas itu udah, misalkan ada hutan, ada apa ditebang-tebangin, ayo sing isor kebanjiran kabeh. Ini, next saya bikin simulasi nih. Ini saya bikin warna hitam putih. Yang hitam ini daerah yang berpotensi rawan longsor. Ketika hutannya tidak dijaga dengan baik, tapi masih tergantung jenis tanahnya aja. Jenis tanahnya apa dan segala macam. Kemudian kalau di sini kan banyak pergerakan tanah ya, jadi itu harus diwaspadai juga. Kalau yang putih-putih ini daerah yang mungkin potensinya rawan genangan, rawan banjir. Nah, next lagi. Ini saya bikin 3 dimensinya biar kelihatan. Yang hijau yang daerah vegetasi, yang kota pemukiman ada. Next lagi. Ini saya bikin simulasi. Kena banjirnya misalkan suatu saat kan isu di kita kan climate change, perubahan iklim ya kan. Hujan yang tidak jelas kapan waktunya, kalau jadi genangan gambarnya seperti itu. Ini ekstrim ya. Ini simulasi saja, bukan kenyataan. Karena dirawat tidaknya bagaimana kita mengelola lingkungan tergantung kitanya. Misalkan buang sampah ya ning kali dan segala macamnya, atau kali ini dikeruk dan segala macamnya. Drainase kalau bisa ada di kanan kiri jalan, itu hal-hal sederhana, pola pikir sederhana. Ini saya simulasikan dengan ketinggian sekian, ketoknya banjirnya seperti ini. Makin tinggi ke simulasi ketinggian, ini simulasi ya, bukan analisis geospasial yang rumit, sederhana saja. Oke, next, lanjut. Nah ini sebenarnya pertanyaan sehari-hari ketika saya ditugaskan misalkan ke Purbalingga. Purbalingga wis apal saya, karena sering lewat dulu waktu kuliah di UGM, nek mudik yang Pemalang lewatnya Purbalingga. Cuman baru tahu kalau ada hotel Braling baru ya, masih baru ya Mas ya. Kalau ke Purbalingga saya tanya, kalau katanya udah hafal, sudah nyobain gulai melung belum? Maksudnya awal dalane to. Nek liyane urung hafal nyong, ngerti awal dalane to. Lanjut. Terus kemudian ketika ada ini pertanyaan konsep dasar, kalau Bapak sekalian nanti ngajarin putra-putrinya, ada konsep kalau wartawan itu pakai namanya 5W1H. What, where, when, why, how, bagaimana. Ini apa, di manakah? Pertanyaan paling gampang, kalau saya waktu mau ke sini, hotel Braling neng dia, di manakah kan? Kemudian, ini bicara tadi, kalau bicara bencana, saya ngeceknya karakteristik tanah di sini apa? Terutama tadi beberapa daerah yang rawan longsor, karakteristiknya tanah apa? Kemudian dia bentuk reliefnya apa? Miring atau apapun, itu pertanyaan apa jenisnya. Kemudian ini kok daerah itu jadi banyak kerugian ketika terjadi banjir. Ternyata penggunaan lahannya di situ banyak kan pemukiman. Kerugian itu terjadi kalau ada yang menghuni kan. Kalau tanah kosong, lahan kosong ya orang ono sing rugi gitu kan. Nek ono wonge dan segala macam baru ada kerugian. Lalu macam-macam. Ini contoh pertanyaannya. Paling simpel yang paling sering kita gunakan kalau kita pakai aplikasi paling Google Maps misalkan, navigasi. Nah, bicara peta, bicara informasi geospasial, kalau sering pakai WhatsApp untuk share lokasi, nah itu juga sudah memanfaatkan informasi geospasial. Itu simpelnya. Lanjut mohon, lanjut lagi. Nah ini Dora, The Explorer, ada anak-anak Dora. Ya, Dora. Katakan peta. Langsung tidak langsung film Dora itu mendidik anak untuk melek spasial namanya. Kemampuan kognitif spasial bangsa Indonesia itu masih rendah. Literasi kita saja rendah, apalagi kemampuan spasialnya. Buktinya apa? Ada yang bisa ngasih jawaban Bapak sekalian? Jarak apa Mas? Hah? Apa? Enggak, hobinya siapa tadi? Enggak. Buktinya ini kalau literasi kita itu rendah di spasialnya. Apa? Ayo tak tes. Apa Bu? Seling tersesat ya? Kalau ibu-ibu paling kalau ibu-ibu ya? Iya. Ibu-ibu itu ya Google Maps, ibu-ibu itu tidak akan sesat peta itu kalau di mall. Di pasar ya. Bawa uang suami aman ya. Itu enggak akan tersesat.
Yang ada Bu, tracking kalau boleh di tracking ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-bapak nanti kalau ibunya belanja di tracking, HP-nya dinyalain, ada tracking GPS Pak. Nanti saya ajarin instalasi softwarenya. Nah, ibunya di tracking, rutenya itu semrawut pasti. Bolak-balik ke toko ini, balik lagi toko ini sana, wah itu. Nah, nek Bapak-bapak di tracking, posisinya diem aja di sini. Yang aja gitu. Nah, itu tracking itu spasial. Jadi HP kita, sadar kalau Bapak Ibu sekalian mengaktifkan lokasi, itu sebenarnya lokasi kita di tracking. Kenapa? Salah satu jadi manfaatnya kita tahu jalan ini macet atau tidak. Pernah Pak di luar negeri sana ada orang iseng, dia pakai troli, HP-nya banyak sekali, dia nyalain Google Maps-nya. Ya kan pernah lihat kan? Dia mengacaukan Google Maps. Jalan itu jadi macet karena dia membawa troli dan HP-nya banyak. Padahal jalanannya sepi, itu iseng Pak, ganggu, ngisengi Google Maps itu. Ya kan ada. Jadi tadi manfaat HP geospasial tergantung kita. Ini film Dora, saya pesankan karena saya belum lihat film Indonesia yang bisa mengedukasi tentang peta, pengajaran peta. Kelemahan literasi spasial itu dampaknya apa? Dampaknya orang-orang tuh, apalagi anak generasi Z, kayak anak-anak saya, cenderung baca di rumah main HP, jadi nggak tahu lingkungan sekitar. Kalau saya selalu menuliskan gini, ada namanya peta mental di otak kita. Sewaktu saya masih TK, bayangkan, atau kecil, reuni ya, bukan reuni, flashback ke masa kecil TK. Mas bayangin waktu dirimu TK, dianterin orang tua enggak? Apa? Dianterin orang tua ke TK enggak? Jalan sendiri. Dianterin dulu toh. Yeah. Sampai suatu saat dilepas jalan sendiri udah bisa nyampe TK. Bisa, nah, yeah. sadar tidak sadar, ketika kita sudah dilepas oleh orang tua dan kita bisa jalan dari rumah menuju TK, peta mental kita di sini terbangun. Misal, sokong omah lurus terus, yeah. belok kiri, yeah. mampir warung, siap. Lurus anak kali nyemplung. Lewati kali Bajin ya kan. Lurus terus ono masjid gede kan. Nah, sekolahin yang ngarepe masjid misalnya. Kan memori peta mental kita terbangun. Hanya menyadarkan bahwasanya geografi itu bukan hafalan. Geografi itu tentang bagaimana kita interaksi sehari-hari dengan lingkungan sekitar, itu yang kurang. Di kurikulum kita memang jujur masih lemah. Seringnya jatuhnya hafalan. Bahkan beberapa orang tuh takut masuk geografi karena dikirane satu apalan, kemudian IPS dan hitung-hitungan dan segala macamnya. Tapi dengan hari ini saya mengenalkan, harapannya nanti ya anak cucu atau anak ya Mas Rati ya. Anak ada punya cucu belum Mas? Belum ya? Planning, baru planning. Oh planning. Anak cucunya atau ada saudaranya nanti yang mau masuk kuliah, boleh kuliah ke situ karena itu akan memperluas wawasan. Tidak hanya sekedar hafalan peta, tetapi bagaimana kita melahirkan generasi anak cucu bangsa kita yang menyadari lingkungannya, merawat lingkungannya. Kalau bicara tren di global itu ada Sustainable Development Goals, ya kan, pembangunan yang berkelanjutan. Itu konsep dasarnya dari mana? Membangun anak didik yang melek geografi sebenarnya dengan menjaga lingkungan. Next lagi coba. Nah ini ya selingan. Informasi geospasial singkatannya seringnya disebut IG. IG itu paling gampang Instagram. Nah kalau Bapak Ibu sekalian punya akun Instagram, panitia langsung ketawa Pak. Monggo di follow Instagram saya. Nanti akan banyak cerita bagaimana interaksi saya dengan teman-teman masyarakat desa. Follower saya itu perangkat desa Mas. Karena kan saya di batas desa Pak, mohon izin Pak. Yang mau nyalon kepala desa harus follow Mas Haji Pak. Saya kebetulan sosialisasi tentang kegiatan tentang batas desa segala macam, jadi followernya kepala desa. Kemudian ketika follow teman-teman itu lihat, oh mirip artis ini, tapi mungkin Bapak sekalian nggak kenal artis yang ini ya. Itu generasi hanya anak-anak. Monggo nanti difoto, laporin ke anaknya. Ini Mas Haji mirip Firsa Bersarin apa mboten nggih gitu kan. Misalkan ini selingan di sana. Intinya karena tadi disampaikan oleh Pak anggota dewan memang BIG nggak dikenal nggih. Makanya saya coba mengenalkan BIG ke anak-anak muda. Mengenalkan BIG ke anak muda, mengenalkan supaya anak muda itu masuk geografi. Minimal melahirkan generasi yang melek peta, melek spasial tadi. Jadi itu alasan saya bikin Instagram, aktif di Instagram lah, kalau lebih seperti itu. Next lagi, takut kelamaan nanti pada muntah semua. Nah, niki apal mon nggih niki nggih. Napa Pak? Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya kan? Luasnya luar biasa. Kita bahkan berani memberi nama Laut Natuna Utara di ujung sana yang waktu itu diprotes juga oleh Tiongkok. Tapi kita berani memberi nama Laut Natuna Utara di sana. Itu keberanian Bapak Presiden yang sekarang. Kemudian next lagi aja. Ini skip aja, next. Ini cerita-cerita biar saya sah, ada teori-teori sedikitnya. Tapi intinya di sini Pak, data, informasi, pengetahuan, wisdom. Wisdom itu kebijakan.
Kalau Bapak sekalian lihat data jumlah penduduk, data yang kena kerugian banjir, gempa, kalau cuma lihatnya angka itu baru data. Tetapi kalau kita bisa menyampaikan, oh di desa ini sekian yang terdampak dan segala macam, di desa ini seperti ini, penanganannya sudah, itu informasi, sudah diolah. Kalau sudah jadi pengetahuan, itu di luar kepala kita bisa cerita, mengajarkan pentingnya, kalau yang daerah sini, desa sini itu rawan banjir bencana, boyau penanganannya seperti ini, sudah ada knowledge. Wisdom, kebijakan itu, ini ranahnya Bapak Ibu sekalian anggota Dewan, ini kebijakan. Bagaimana pengambilan keputusan untuk membantu masyarakat desa, membantu dinas-dinas yang membutuhkan penganggaran itu supaya tepat sasaran itu di ranah kebijakan. Next lagi di Wisdom. Ini siklus saja. Intinya peta membantu mana. Ini sewaktu saya datang ke UN. Saya ke UN, ke PBB di New York tahun 2012. Ini saya bocorin gini, cerita gini, bukan sombong, bukan apa. Biar memberikan gambaran. Kalau belajar geografi bisa keliling dunia. Kesempatan itu luas. Yang penting berani menyampaikan pemikirannya, itu kesempatan luas. Saya masuk Bagus Tutanal 2010, Pak, 2012 masih CPNS, dapat kesempatan mengawal Pak Kepala BIG saat itu untuk ikut ke New York memaparkan, dan di sana kami kaget. Yang paparan ini bukan kami, Pak. Yang paparan ini adalah dari PBB. Dia cerita, waktu gempa Jogja, Jawa Tengah, mereka terbantu distribusinya karena ada peta dari BIG. Kita kaget, karena kita nggak nyangka ternyata dampaknya besar dari sebuah peta. Dibandingkan dengan di negara lain, data statistik nggak punya, potensi desa nggak punya, peta-peta nggak punya, jadi nggak tahu distribusinya gimana. Itu dibayangkan kalau kita tanpa peta. Saat itu Google Maps belum ada. Kalau Google Maps sudah ada mungkin nggak ada masalah, J, karena kan sudah lengkap. Next lagi. Next lagi, mohon. Next lagi. Ini pas zaman COVID. Saya selalu bilang COVID itu membuat kita dunia tanpa batas dan makin mengenal peta. Nah, next lagi aja nggak apa-apa. Kita coba lihat. Ini BIG, Pak, nggak dikenal. Saya kenalin BIG ini biasanya slide-nya di awal. Saya taruh di belakang. Next lagi. Ada yang nyebutnya apa ini? Geo apa ini? Geofasial. Next lagi, ini saking nggak dikenalnya BIG. Terus lagi. Geoposial gitu kan. Next lagi. Terus masih next lagi. Geofisikal. Terus. Nah, geospesialis singkatannya BIS gitu ya. Ini agak aneh lagi ini masih banyak temuan. Terus lagi. Nah, geospasial ini sudah betul tapi dipisah. Ini mengenalkan BG susah. Jadi acara seperti ini ajang kami mengenalkan minimal mengucapkan geospasial atau peta tadi makin membumi. Next lagi. Nah, ini profil saya selalu bilang teman belajar aja. Saya S1 S2 di UGM, S3 di Belanda. Next lagi. Nah, ini tulisan-tulisan saya di Detik tadi mempromosikan, Pak. Nama rupa bumi kalau dikenal judul ini itu tentang toponim, itu nggak dikenal. Makanya saya nulis ke Kompas, terus next lagi nulis di Detik dan segala macamnya. Terus next kayaknya ini promosi aja, genggam tangan. Next lagi. Ini ingin mengenalkan sekali lagi, kalau semakin Bapak sekalian punya belajar geografi, literasinya tuh kaya, mengaitkan berbagai informasi itu makin luar biasa bisanya. Next lagi. Nah, ini ketika terjadi bencana COVID, saya juga nulis, saya mengkritisi kantor internal kami dan bagaimana pemerintah Indonesia bersikap. Bahkan di banjir Jakarta pun saya juga menulis tentang kok nggak rampung-rampung di banjir Jakarta, kenapa? Penanganannya harus seperti apa? Saya menulis itu hasil diskusi dengan teman-teman di ITB juga, sesama alumni Wong Pemalang. Jadi obrolan Wong Pemalang tak tulis jadi tulisan di Detik juga. Next lagi. Next lagi, ini banyak promosinya. Yang ingin saya sampaikan berulang kali adalah ketika Bapak sekalian melahirkan atau memberikan kesempatan ke anak cucu, saudara segala macam untuk bisa belajar lebih ke jenjang yang lanjut, insya Allah literasi seperti ini karena kata Pramudi Anantatur kan orang dikenal dengan apa, tulisannya atau karyanya dan segala macamnya, itu jadi luar biasa. Next lagi, next saja, ini kebanyakan ini. Nah, ini zaman saya ke kampung, ke desa KKN, bukan KKN penari ya, anak muda ngerti komputer disuruh KKN nama Pak Kades DKI papan segede bajek ini. Mas, saya nggak mau peta dari komputer, saya mau peta dari lukisan tangan. Wah, jadi pelukis aku selama KKN itu kan. Enggak nari saya, Pak, bukan desa penari ya. Jadi saya jadi pelukis. Itu karya dengan pemuda. Itu menari di atas kanvas. Asik. Berat bahasa ini, menari di atas kanvas. Kemudian perjalanan lainnya itu bagaimana saya mengkomunikasikan, mengenalkan itu di Jogja. Citra satelit tadi saya cetak ke ukuran besar, kita narik batas RT RW, diskusi. Next lagi coba. Kayaknya udah mau. Nah, ini saya tayangkan bagaimana di luar sana, ini kalau nggak salah anak-anak sekitaran SD, SMP ya, SD, mengajarkan pentingnya geografi melalui menggambar seperti tadi, melukis di atas kanvas gitu kan. Tetapi ini sungai, ini aliran sungai.
aliran sungai, kanan kirinya ada perumahan, ada rumah-rumahnya, ada pohon segala macam. Ini mengenalkan tentang geografi dalam kehidupan sehari-hari kita melalui konteks yang menyenangkan. Jadi enggak cuma hafalan, iki di Jawa Tengah, ini di Jogja, enggak, tapi benar-benar dari literasinya, pendekatannya. Ini di luar negeri sana, mengajari geografi pakai metode seperti ini. Next lagi. Kalau ini zaman sekarang, ada yang main game ini enggak? Enggak ada ya? Main dolanan Mas, ngerti iki? Ora. Bukan generasiku, maaf. Ini kalau enggak FF, ini apa iki? Apa ngerti lah? FF terus Tuh Mas apa? Opi tuh. Hah? Mas Opi tahu nggak Mas Opi? Game iki Mas. Ini peta ini ada di game HP anak-anak kita zaman sekarang. Entah itu Free Fire, Mobile Legends atau apapun itu ada peta. Yang ingin saya sampaikan, ketika anak saya mainan seperti ini, saya mengajarkan berpikir spasialnya, tidak cuma ngegamenya. Dari situ kan dia menganalisa. Kemudian ketika dia jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan ke gunung, ke pulau, dia mengenali. Misalkan di sini kalau Bapak Ibu sekalian lihat bentukannya itu topografinya tinggi, itu daerah perbukitan. Yang rendah daerah dataran. Terus saya ngajakin cerita, kok neng daerah datar nggak longsor, ajakin pancing cerita kayak gitu ke anak saya. Jadi literasinya kita mainkan pola pikirnya. Kok kamu sembunyinya di situ dan sebagainya. Ini bagaimana kita mengantisipasi teknologi yang semakin cepat menjajah anak-anak kita melalui ketergantungan kepada gadget. Kita optimalkan dari nilai menjadi nilai-nilai positif. Kita gali, saya kenali. Saya selalu kalau anak saya install game, saya tanya dulu gamenya apa. Saya pelajari gamenya. Ada hal yang berkaitan dengan geografi atau enggak, karena kebetulan background saya geografi. Kalau background saya kesehatan, kedokteran kan lain lagi ceritanya aja. Jadi saya kenal. Di sini juga ada kaidah-kaidah peta. Walaupun ini permainan, tetapi mereka bikin peta dengan kaidah spasial, sehingga pengguna game ini tertarik, pengguna game ini kecanduan karena warnanya pas, paham, jalan warnanya ini, ada nama-nama objeknya, toponimnya dan segala macamnya. Kalau perang-perangan sembunyi di mana segala macam itu bagaimana ternyata teknologi itu ada sisi positif dan negatifnya. Next lagi. Ini peta kita, saya next lagi aja. Kaku kan karena berbentuk cetak. Next lagi. Ini kalau saya biasanya ngajak perangkat desa karena disebutnya batas desa, saya ngajak mereka menggambar. Tadinya hari ini mau saya suruh gambar karena ada kertas ya. Tapi takut, malah anaknya yang gambar. Ini boleh nih, gambar desanya atau ini boleh. Jadi saya selalu mengajak untuk menggambar karena dari situ menuangkan peta mental kita tentang lingkungan sekitar kita dan segala macamnya. Next lagi. Pas ini udah mau jam 3 kan. Next lagi coba. Ini contoh-contoh aja karya peserta-peserta yang sering saya sosialisasikan. Next lagi nih. Mau dari jalan dari rumah ke tempat acara dan segala macam itu mengasah peta mental kita. Next lagi. Oke, ini simulasi gambarannya. Next saja terus. Klik sampai muncul semuanya. Nah, peta mental yang tadi saya boleh sampaikan bolak-balik itu ada di kita. Kalau dulu mungkin kita tidak tergantung ke gadget, kita sering tanya kalau tersesat kan kita berhenti dulu, tanya ke yang di kanan kiri jalan ada orang, kita tanya. Sekarang enggak, ngapain tanya-tanya? Set, pakai aplikasi online kan, menuju sini atau pakai Google Maps, udah nyampe ya kan, nggak perlu nanya-nanya lagi. Next lagi, tergantungan kita sama gadget. Next lagi coba. Next aja ini gambar-gambar aja ini biar kelihatan canggih ya. Bumi kita kalau ada yang bilang bumi itu datar, nanti bisa ngobrol diskusi dengan saya. Saya kasih teori tentang bagaimana bumi itu tidak datar gitu lah ya. Elipsoid bentuknya dan segala macam, ini gambarannya. Bumi datar itu hasil proyeksi, sistem proyeksi. Jadi kalau ada bilang logonya UN, PBB itu adalah gambaran bumi kita datar, itu adalah bagaimana bumi yang bulat ini diproyeksikan ke bidang datar. Itu yang disebut dengan peta. Next lagi. Jadi pintar-pintarnya berargumen ya itu orang-orang bumi datar itu. Terus ini teknologi di angkasa sana, ini kalau jatahnya nggak jelas, next lagi ini begitu jelas seperti ini, kelihatan rumah kita. Pernah ada orang iseng tahu kapan ada satelit mau lewat untuk dipotret, dia tiduran juga ada. Iseng itu ada. Kalau yang trennya iseng sekarang kalau ada mobilnya Google lewat, kita isengin juga ada. Banyak orang-orang iseng. Ya karena direkam, objek bumi kita direkam sekarang. Next lagi, next ini kerjaannya Mas Evan sama Mas Angger gambar-gambar kayak gini Bu. Ada gambar satelit, mereka ngelukisin, gambarin pakai titik garis area itu diwarna-warni, itu Mas Angger sama Mas Evan itu kerjaannya gitu. Dulu ya, sekarang sudah enggak kan ya? Mereka sudah gabung dengan direktorat saya, jadi sudah enggak gambar, ngurusinya desa dan nama-nama masih. Next lagi. Next aja, terus ini 3 dimensi mimpi kita ke depan, punya peta-peta 3 dimensi. Ini kerjaan saya waktu saya belum masuk ke Bakos di Solo, waktu Pak Jokowi masih wali kota, saya nembusin beliau, kita bikin sampai TRT RW analisis perencanaan spasial berbasis peta. Kita bikin mini atlas. Mini atlas ini Mas, kita taruh di kantor-kantor kelurahan. Kita bikin, kita analisa
wilayah mana, dari hasil kuesioner juga ngobrol-ngobrol, kita bikin peta tematiknya. Terus dari situ mereka tahu di kelurahan ini, desa ini sanitasinya bagus, sekolahnya keren dan segala macamnya, itu kita evaluasi bareng-bareng. Namanya pendekatan partisipatif, menyajikannya ke dalam bentuk peta atlas yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena peta itu adalah alat komunikasi. Si pembuat peta harus bisa mengomunikasikan ke pengguna peta. Kalau pembuat petanya membuat untuk dirinya sendiri dan tidak bisa ditangkap oleh orang lain, itu bukan peta. Next lagi. Ini ya pencitraan saya aja ini, ada itu cowok ya, bukan gadis cantik ya Bu sekalian itu ya. Itu pria Sansil sebelah sana. Next lagi aja. Next. Ini gambar-gambarnya. Next. Ini banyak kan gambar-gambar aja ini sebagai closingnya. Terus sampai ini tren sekarang. Mau bank, mau online apapun sekarang sudah menggunakan spasial. Next lagi. Ini aplikasi kami, kalau mau dicoba boleh kapan-kapan nanti bisa. Nah, ini foto saya waktu belum masuk Bakos. Waktu membantu di situ BNPB masih awal-awal, kerjaan kami Pak ngentri data gempa Jogja. Ngentri semua, yang menspasial kan ada. Data itu kan inputnya dari Bapak Ibu sekalian, dari perangkat desa ataupun Bapak Ibu sekalian masyarakat mau yang menginput datanya. Makanya kuncinya kolaborasi. Next lagi. Ini yang tadi, next lagi. Ini juga. Nah, ini kalau tadi sebelumnya pakai laptop, saya di lapangan pakainya HP. Karena sekarang di HP banyak aplikasi berbasis spasial yang bisa dipakai. Ada Avanza, macam-macam banyak. Ini aplikasi Sinar. Ini cowok ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan cewek ya. Next lagi. Nah, ini saya ngambil dari teman saya yang ada di Jogja, dia membantu perangkat desa membuat peta-peta tematik namanya. Jadi siapapun sebenarnya sekarang bisa membuat peta. Bapak Ibu sekalian bisa membuat peta. Di internet panduannya banyak, tinggal mau mengoptimalkan atau tidak. Next, ini gambar-gambar saja kayaknya. Next. Nah, ini kalau mau nonton film Korea, nah boleh ada di YouTube fullnya, saya mempromosikan ya. Tapi film ini menceritakan perjuangan yang perlu kita contoh. Kita nggak pernah punya film tentang perjuangan seperti ini yang natural. Ini tentang bagaimana bangsa Korea punya kamus bahasa Korea, Mas. Ngeren kan? Bangsa Korea. Bangsa Korea Iya, punya kamus bahasa Korea. Dulu Korea itu dijajah oleh Jepang. Oke. Nama anak harus pakai bahasa Jepang dan belajarnya komunikasi pakai bahasa Jepang. Suatu saat konon ada ahli bahasa ketemu orang penjaga bioskop itu dan teman-temannya. Mereka mengkomunikasikan bersama guru bahasa tadi, menyepakati ini nyebutnya apa. Siku, sike, soko, sako, bahasa Indonesianya apa, bahasa Koreanya apa, sampai jadi kamus. Itu perjuangannya apa, bagus sekali kalau mau ditonton. Next. Kurang lebih itu dari saya, sudah terlalu panjang kali lebar sama dengan luas. Saya Aji Buta Perdana dari Badan Informasi Geospasial mengucapkan terima kasih. Jangan lupa follow Instagram saya, Aji BB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji atas paparannya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui ya, BIG atau Badan Informasi Geospasial ini badan yang setikat dengan menteri. Jadi dia itu punya tanggung jawab langsung ke Presiden. Tadi Mas Haji menyampaikan bahwa geospasial itu ternyata manfaatnya luar biasa ya, apalagi nanti kaitannya dengan pemangku kebijakan. Karena dengan adanya peta dari geospasial ini kita bisa memetakan yang akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Apalagi kalau Bapak Ibu terjun di politik ya, wilayah mana gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu juga nanti mungkin kesibukannya dengan tentang bencana gitu ya. Wilayah-wilayah mana yang rawan bencana, bencananya kemungkinannya apa, apakah tanah longsor, apakah tanah bergerak begitu ya. Dengan adanya informasi dari geospasial ini kita bisa memetakan. Barangkali Bapak Ibu dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aji ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk bertanya. 2 orang boleh, lebih juga tidak apa-apa. Ini ada Bapak Liatman, mau dibantu Mbak. Dipersilahkan Pak Liatman. Terima kasih, izin. Saya Liatman dari PSK, Komunitas Sungai Klawing. Mantap. Kebetulan kami punya komunitas di Sungai Klawing itu kegiatannya biasanya ini sampah. Penanggulangan sampah-sampah. Kebetulan saya lahir kecil di lingkungan yang desa kami dikelilingi sungai Klawing. Jadi perkembangan dari waktu kita dulu kecil, sekarang kan kita hampir tiap hari lewat, tahu persis. Khususnya jembatan Klawing itu kan,
Di situ juga ada galian pasir. Kita pernah berdiskusi dengan komunitas kita bagaimana kita untuk penanganan untuk sampah-sampah yang nyangkut di jembatan-jembatan gitu kan. Tapi emang kita hanya masih sebatas komunitas, jadi belum ada istilahnya kita minta anggaran-anggaran seperti itu, tidak ada, pure murni penanganan sampah aja. Jangan saya mau tanyakan, dari komunitas kami, apa ada arahan bagaimana untuk ke depan, karena pure murni kita masih sosial kemasyarakatan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu tujuannya komunitas ini apa Pak? Izin. Beneran itu Sungai Klawing kalau dulu sama sekarang kan udah beda sekali. Terus juga kalau kita lihat sekarang ada banyak galian-galian C itu. Karena kalau cerita dari orang tua kami itu biasanya ada datang banjir sekitar 50 tahun. Oh, sekitar 50 tahun ya, ada banjir periodik besar gitu ya namanya. ya itu seperti itu. Apa? Oh tahunan, 50 tahunan. Iya. Ya 50 tahun ya Pak ya? Iya, gitu. Mungkin itu aja. Siap. Terima kasih. Monggo Mas Aji, ini pertanyaan lumayan berat nih Mas Aji. Iya ini, tapi jujur saya senang Pak, komunitas sungai aja Pak. Ya, kebetulan di Geografi UGM juga ada merintis komunitas sungai Pak, nanti kalau bisa saya sambungkan juga, ada dosen di sana, malah Sirikandi Sungai namanya. Sirikandi Sungai juga sama konsepnya. Nah kalau saya membayangkan tadi konteksnya adalah ada fenomena banjir yang mungkin 50 tahunan dan segala macam. Tentunya sebenarnya kalau dari aspek spasial, bisa kita analisis spasial Pak. Sebenarnya kalau berkenan nanti ada instansi dinas terkait, ada teknologi juga di sana namanya monitoring kalau bahasa ininya, punya citra yang tahun lama, ada peta citra namanya, tahun-tahun lama, yang dia bisa melihat periode perubahan dari tahun ke tahun. Citra yang paling lama, citra sumber daya satelit yang paling lama itu ada sekitar tahun 1970-an. Itu namanya Landsat, punyanya Amerika USGS. Dia bisa memotret. Jadi memang kalau saya baca berita memang Sungai Klawing ya Pak ya, salah satu yang memang jadi problem di Purbalingga. Kalau bisa itu kita potretkan, nanti dari setiap 10 tahun perubahannya seperti apa. Perubahan yang paling signifikan dari sungai adalah bentuknya. Ketika semakin banyak permukiman di kanan kirinya, otomatis akan semakin tergerus dan segala macamnya. Belum yang model sungai meander dan segala macamnya. Jadi sebenarnya lebih ke pendekatan analisis spasial. Nah, apa yang bisa teman-teman komunitas lakukan? Saran saya gini Pak, bikin peta. Bikin petanya gampang Pak sebenarnya. Bapak punya HP, download aplikasi namanya Avenza. Avenza Maps, saya sarankan itu. Nanti bisa sambil lihat-lihat, akan kelihatan satelitnya. Bapak di situ nanti bisa latihan gambar. Gambar titik-titik, misalkan titik sampah-sampahnya di mana, atau sambil dipotret juga bisa. Itu Avenza Maps. Boleh dicoba. Yang kedua ada namanya aplikasi GPS esensial. Ini saya promosikan di luar dulu. Yang di BG juga ada banyak. Tetapi Avenza Maps ini setidaknya bisa membantu memetakan. BG punya namanya peta kita, cuman tadi saya cek masih ada masalah, makanya belum berani saya promosikan. Nanti kalau sudah stabil saya kenalkan. Satu yang bisa dilakukan komunitas terkait kesiapan tadi, khawatiran akan adanya banjir 50 tahun yang bangkit kembali, tentunya memetakan lingkungan sekitarnya. Kalau saya kasih contoh tadi yang di Surakarta, bikin peta lingkungan Pak. Caranya gimana nanti monggo boleh simpan kontak saya 0856. Tapi nanti pas nge-WA nyebut nama sama asal ya Pak ya. Soalnya kalau enggak nanti saya kira pinjol, kan saya takut ya di telepon. Jadi monggo saya biasa membagikan kontak untuk komunikasi, apalagi teman-teman yang semangat membuat peta ya. 0856 430 225 49. Saya ulangi sekali lagi. Ini nomor khusus konsultasi sebenarnya, jadi saya siapkan 0856 0 ya 0856 430 225 49. Aji Putra Perdana. Nanti Bapak nge-WA, Assalamualaikum atau selamat pagi, Bapak Asmani pun sinten, dari mana, atau pas ketemu saya di acara Nopo. Jadi saya tahu nanti insya Allah kalau mau saya pandu boleh. Mau konsultasi anaknya yang pengen kuliah geografi juga boleh. Jadi monggo saja. Tapi prinsipnya itu Pak, memetakan, aplikasinya ada. Nanti kalau sudah kontak saya kasih link panduannya untuk dipelajari, insya Allah bisa. Yang penting modalnya HP-nya ada GPS-nya Pak, ada sinyalnya juga, ada pulsanya, pulsa internet, pulsa paket internet ya. Insya Allah memetakan nanti kalau suatu saat. Oh ya, satu lagi Pak, Purbalingga ini kami punya staf ya, yang asli Purbalingga, Mas Farid ya.
nanti saya bisa sambungkan ke Mas Farid, putra daerah masa orang nolongi gitu kan. Nanti saya ceritakan ke Mas Farid, Pak. Oke. Ya, satu ruangan dengan saya kebetulan. Beliau ketua tim kerja koordinasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi insya Allah bisa saya sambungkan. Nanti kontak saya, Mamun. Ya, siap. Satu pertanyaan lagi semoga. Yang ibu-ibu atau bapak barangkali? Oh, ibu-ibu. Waduh. Nih, ngeri-ngeri nih biasanya pertanyaannya nih. Siap, monggo. Sumonggo Ibu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyatini atau biasa dipanggil Bu Ati, tepatnya dari Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon. Mohon maaf dan mohon izin, tadi kalau BIK itu lebih banyak yang disampaikan tentang kebencanaan. Apakah BIK itu juga menangani tentang pendidikan? Karena pemetaan pendidikan terutama sekarang yang banyak dipersoalkan atau sedang banyak masalah itu tentang zonasi. Apakah itu masuk dalam wilayah wewenang dari BIK juga atau bagaimana agar kami semua mendapatkan solusi lah. Ketika kami ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita, tetapi terkendala oleh zonasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tepuk tangan buat Bu Ati. Ini Ini salah satu problematika ya, kita hari isu ini. terkini. Saya sebenarnya punya slide-nya, cuman karena topiknya kebencanaan tidak saya tayangkan. Jadi kebetulan BIG baru tahun-tahun kemarin kedatangan beberapa kabupaten kota yang konsultasi terkait zonasi. Paling dekat Kabupaten Bogor ke kami. Kami ada analisisnya. Kami memberikan rekomendasi. Satu, tugas BIG memberikan bantuan teknis, bimbingan teknis, pendampingan teknis kepada kementerian lembaga terkait tupoksi kewenangannya masing-masing. Pendidikan itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun di dinas-dinasnya. Tetapi mereka bisa berkonsultasi dengan kami, solusi spasialnya seperti apa. Kami memberikan analisisnya. Memang problematika zonasi ini terjadi di mana-mana. Karena tadi tinggal kita mau jujur-jujuran atau enggak. Ya kan GPS bisa pakai fake GPS aja. Diakali kan, itu kan udah enggak jujur lagi. Kemudian kalau sistem kita memang belum siap. Saya selalu bilang ya, ketika Pak Nadiem Makarim menetapkan kebijakan mau apapun itu sebenarnya bagus. Saya kasih bocoran sedikit. Tim saya, rekan saya, senior saya itu jadi tim, kalau dulu sempat benar dengar ada tim shadow bayangan. Itu ada beneran. Mereka anak-anak muda yang pintar luar biasa, yang membangun sistem pendidikan percepatan teknologinya di background, dan teman saya backup di bagian regulasi. Kenapa? Karena membuat aplikasi apapun itu harus based on regulasi. Harus ada dasar hukumnya dulu. Itu ada timnya Bu di sana. Hanya terkait zonasi ini kan kebijakan sebelumnya yang harus ditindaklanjuti. Harusnya sistem yang dibangun dulu adalah informasi geospasialnya. Ini kalau mau benar ya, Indonesia kalau mau menerapkan sistem zonasi, informasi by name, by address, artinya di mana Bapak Ibu sekalian tinggal, itu terikat dengan baik secara lokasi. Saya sewaktu di Belanda, saya mendaftarkan lokasi register alamat saya, itu by name, by address itu jelas. Bahkan, saya tinggal dengan anak saya yang usianya di atas 45 tahun, itu harus punya kamar sendiri. Saya nggak bisa pakai atau tinggal di housing yang kamarnya cuma satu, nggak boleh. Akan diinspeksi sama mereka. Mereka datang beneran inspeksi ke rumah, ngecek kondisi kesehatan anak saya dan segala macam, sudah vaksin atau belum dan segala macamnya. By name by address saya melekat alamat saya di sana. Kecuali saya mencabut, saya meninggal verbally, KTP saya baru dihapus dari ID di sana. Jadi by name by address di Indonesia belum semua bisa dipenuhi. Ada yang sudah bisa memenuhi beberapa kota kabupaten, BIG bisa support di sana. Kalau analisis spasial ada, nanti kalau Purbalingga berkenan, dinas atau OPD terkait difasilitasi oleh Bapak Ibu anggota Dewan, boleh dikomunikasikan ke kami, karena tadi disampaikan Diskominfo sudah melek spasial dengan BIG sudah ada. Pelatihan-pelatihan sudah ada, jadi bisa dilakukan Bu analisisnya. BIG membantu analisis, itu yang akan jadi masukan ke kebijakan di kabupaten kotanya. Bisa, analisisnya banyak, tapi kunci utamanya adalah by name by address sebenarnya. Bapak Ibu sekalian tinggal di mana, terregister dengan jelas, alamatnya mana, karena setiap rumah kita, setiap lokasi rumah kita itu punya namanya, tadi disampaikan, latitude, longitude, lintang bujur. Nah, posisi duduk saya dengan mas bos kita ini berbeda secara lintang bujurnya, X-nya berbeda. Ketinggiannya, saya dengan yang di bawah juga berbeda, itu Z-nya, itu terkait tadi. Longsor segala macam, ketinggiannya berbeda-berbeda. Jadi setiap posisi kita itu punya unik lokasi. Unik lokasi ini yang harus dipetakan dalam basis data. Kalau mau menetapkan sistem zonasi yang bagus, maka
data dasar atau disebut peta dasar, zonasi by name by address, nama-nama kita tinggal di mana itu harusnya ada dulu. Kalau itu ada baru diterapkan sistem zonasi. Tetapi apakah zonasinya langsung lingkaran buffer? Harusnya tidak seperti itu, harus dianalisis. Ada namanya misalkan analisis network analysis jaringan jalan. Kalau jalan ada sekolahan di sini, misalnya ini sekolahan, 5 menit jalan kaki dari kesolahan itu yang terjangkau mana saja, 10 menit yang terjangkau jalan kaki 10 mana saja. Titik-titik sekolahan tadi, ternyata dari situ kita tahu ada spot-spot pemukiman yang tidak terjangkau, itu analisis spasial. Maaf saya nggak menyiapkan ini bahannya aja, tapi itu ada semua. Nanti suatu saat mungkin bisa difasilitasi diskusi dengan dinas terkait di sini, mungkin kami bisa memberikan paparan atau analisisnya. Prinsipnya sudah ada Bu, dinas-dinas kabupaten kota yang konsultasi ke kami dan itu solusinya kembali ke kebijakan nasional dan bagaimana dinas di tingkat kabupaten kota menyikapinya. Gitu. Biar nggak ada lagi kasus zonasi itu akhirnya orang tua harus ngukur pakai itu iya, ya. pakai meteran J. Padahal harusnya kalau pinter Bu, nggak usah pakai meteran, pakai HP ya. di tracking mawon, saged. Pakai tadi aplikasi yang saya kenalkan Avenza itu bisa ngukur jarak kita, nggak usah susah-susah. Walaupun Google Maps nggak akurat J, tapi kalau untuk sementara acuan bisa untuk ngukur bisa. Buktinya apa? Saya ngetes kan dari stasiun Purwokerto sampai ke sini berapa kilo, berapa jam kan itu bisa terukur. Kenapa bisa diukur? Karena datanya sudah ada. By name, by address, jarak-jaraknya petanya sudah ada. Kalau peta semua sudah ada, sudah terpetakan di mana kita berada, di mana objek yang kita tuju berada, itu bisa dianalisis spasial. Itu kuncinya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ada yang masih mau bertanya? WA saja lah. Atau WA saja nanti dengan Iya, Mas Aji ya. Mas Aji asli Wong Pemalang. Jadi Yang nanti Pemalang, Bapak Ibu. Nah, MC ini Wong Pemalang juga. Iya mau berkenalan pada Pemalang ya. Di sini kota, di sini boleh gitu. Luar biasa. Baik nih, karena keterbatasan waktu, diskusi kita luar biasa sebenarnya. Kalau mau diperpanjang masih banyak informasi harus kita gali. Tapi karena kita dibatasi waktu, saya izin punya pantun buat Mas Aji. Boleh. Nanti Cakep tolong, ya? ini tolong dijawab dengan cakep ya. Ya. Aji Kalau enggak cakep. saya pulang. boleh. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Untuk ngirim ke rumah mertua. Cakep. Terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk semua. Tepuk tangan. Mantap. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ibas dan Mas Aji. Pada wong Pemalang jebule ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mekatan Ibu Bapak sekalian, sosialisasi pemanfaatan unsur nama rupa bumi skala besar di Provinsi Jawa Tengah, kerjasama antara Badan Informasi Geospasial beserta Komisi 7 DPR RI dengan tema kebencanaan sudah selesai. Namun sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, izinkan saya membacakan quote terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aji. Peta itu seperti api unggun. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Karena peta memungkinkan orang untuk memahami isu-isu yang rumit dalam sekejap dan menemukan kesepakatan tentang cara membantu lingkungan di sekitarnya. Matur nembah nuwun kepada para rawuh sedaya. Terima kasih semuanya. Wabil khusus dumateng kepada Bapak Haji Rafiq Hananto dan semua anggota calon legislatif terpilih yang sebentar lagi 19 Agustus 2024 akan dilantik secara resmi menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Purbalingga. Jenang selo sekul binuntel ron kelopo apurantoyen wonten lepat kawula ing wasana matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu.